Selamat datang kembali di Musabar Media, teman kamu belajar coding. Baik, teman-teman semua, kita bertemu lagi ya di tutorial React.js Bahasa Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang props ya. Menggunakan props, bagaimana kita ya memanfaatkan props untuk menjadikan suatu komponen reusable ya. Jadi dengan menggunakan props kita bisa mengubah value yang ada di komponen dari luar ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang state ya. Berbeda dengan props ya, state ini kita gunakan untuk memanage state ya. Jadi local state ya. Berbeda dengan props ya, yang kita gunakan untuk supaya komponen kita reusable. Sedangkan state kita gunakan untuk local state ya, untuk biasanya digunakan untuk berinteraksi ya. Bagaimana komponen kita supaya bisa berinteraksi ya. Berinteraksi dengan user ya atau pengguna. State ini biasanya kalau nanti kita juga akan kita manfaatkan untuk mengambil data dari ini ya, web service misalnya ya. Bisa kita gunakan juga untuk data-data dinamis ya, karena state sifatnya mutable ya, berbeda dengan props ya yang sifatnya immutable ya. Baik, kita akan menggunakan contoh yang sama ya, source code sebelumnya ya. Jadi kita belum benar-benar akan menggunakan real project ya untuk tutorial kali ini, karena kita akan masih belajar tentang pondasi awal di React.js ya. Kita akan menggunakan project ini ya, source code ini. Silakan teman-teman ya, jika belum mengikuti tutorial sebelumnya, diharapkan mengikuti tutorial dari awal ya, supaya bisa mengikuti dengan baik. Kita akan gunakan state nanti ya, menggunakan state masih di komponen yang sama ya, nanti akan kita gunakan komponen header ya. State-nya nanti akan kita gunakan untuk merubah warna ya, warna dari title-nya ya. Jadi untuk menggunakan state, kita deklarasikan di dalam konstruktornya ya. Di state ya, seperti ini. Kemudian objek ya, karena nanti di state ini ya, di state object ini akan banyak value ya. Jadi state yang ingin kita manage ya, nanti kita letakkan di object state ini ya. Jadi object state ini nanti kalau di real project ya misalnya akan banyak berisi value. Kita buat state ya, state dengan nama title color ya. Ini kini kita inisialisasi ya dengan warna biru ya, blue. Jadi kita akan gunakan title color ini untuk memanipulasi warna dari header ya, header title. Oke. Nanti juga kita akan perlu satu button untuk ini ya, action mengubah warna dari title-nya ya. Buttonnya kita beri ini ya, beri title ya, kita isi teks, change color seperti ini ya. Udah ada button ya di karena kita memang ada dua header ya, ada dua komponen header ya. Kemudian kita buatkan sebelum kita buatkan satu metode ya untuk menghandle change color ini, kita isikan initial state ini ke dalam style ya, style CSS di header ya, di header yang digunakan untuk meletakkan title ya. Style sama dengan color ya, color dari dua. Kita isikan ya inisialisasi value state color ya. Jadi sama ya.
harus sama dengan di sini ya. Kita panggil state title color di state dot title color seperti ini ya. Kemudian kita akan buat satu metode ya, change color. Metode ini nantinya akan kita gunakan ya. Akan kita gunakan untuk merubah ya, untuk sebagai event handler dari button change color ini. Oke, maaf ini saya typo di sebelah sini. Style. Oke, warnanya udah berubah ya, karena kita mengisikan value ya, inisialisasi value untuk state title color adalah blue ya. Title color ini inisialisasinya adalah blue. Nah, ketika nanti kita tekan button change color, kita ubah warnanya menjadi merah. Jadi kita akan buatkan code di sini untuk mengubah state ya. Mengubah state title color menjadi merah. Kita panggil ya dengan kita ekstraksi ya, ekstrak operator ya, ini untuk karena objek ya, state ini adalah objek, kita ekstrak value-nya ya. Title color sama dengan this dot state ya, kita ekstrak ya, karena si state ini adalah objek ya, dengan menggunakan let terus curly bracket ya. Kita cek dulu if title color, kalau value current value-nya biru, kita ubah menjadi merah ya. Kita ubah state-nya ya dengan method ya, method milik si React komponen this set state. Perhatikan ya, ini di dalamnya objek ya, objek state yang akan kita rubah. Jadi title color kita ubah jadi merah ya, seperti ini. Jika ya, pakai else, jika current value-nya merah, kita ubah jadi biru ya. This state title color blue. Seperti ini ya. Kemudian change color ini akan dipanggil oleh ini ya, sebagai event listener dari button ya. Button change color ini ya. Jadi kita listen ketika on click ya. On click sama dengan kita panggil ya this dot nama metodenya ya. Jadi this dot change color. Seperti ini. Kemudian supaya dikenali di objek header ini, si method change color ini harus kita bind ya. Kita bind this change color sama dengan this dot change color dot bind ya. Bind. This ini mengarah ke nanti ya, instance dari header ya. Oke, seperti ini. Kita coba ya. Akan kita coba untuk merubah warnanya ya, warna title ini menjadi merah. Oke, ini pertanyaan nih buat teman-teman ya, kenapa ketika kita mengubah change color ini, tetapi komponen yang di bawahnya tidak berubah? Teman-teman mungkin masih ingat ya, sifat dari komponen di React ya, dia independen ya. Jadi setiap komponen ini di manage masing-masing ya. Jadi ketika kita membuat
state untuk komponen header ini, karena si header ini diinisialisasi 2 kali ya. Jadi walaupun sama-sama komponen header, ini independen ya. Jadi ketika kita ngerubah change color header yang di atas, yang di bawah tidak berubah ya. Oke, untuk sampai di sini ya, semoga teman-teman paham ya cara menggunakan state ya. State ini biasanya digunakan untuk data-data dinamis ya, data-data yang sifatnya mutable ya. Jadi bisa kita gunakan ya, tadi terbukti ya kita di awal video ini bahwa sifat state ini stateful ya, bisa kita gunakan untuk berinteraksi dengan user ya. Oke, untuk pembahasan state ya di React.js sampai di sini dulu. Terima kasih, tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial React.js Bahasa Indonesia dari Musubar Media selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.